Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari perilaku menyimpang. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Doa mulai, selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah baik Pak. Kita Alhamdulillah saya baik absen dulu Pak. yang sudah hadir. Aura Virela, Hadir, Pak. Diana, Hadir Pak. Zainab, Hadir Pak. Grifta Ramadan, Sarahman Agung, Hadir Pak. Aurinisa, Hadir, Pak. Mila Anjarsari, Hadir, Pak. Muhammad Danendra, Si Hamdani, Hadir Pak. Si Arti, Hadir, Pak. Pramudia Wicaksana. Hadir, Pak. Lain Harus siapa ya ini? Saya Kalian. Rika Hikari, Hadir Pak. Inta Latifah, Yayu Meiva. Hadir, Pak. Kita lihat PowerPoint ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Yang kita pelajari penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Pengertiannya menurut James van der Zanden. Contoh perilaku menyimpang ada di gambar koruptor yang ditangkap oleh KPK. Ini salah satu bentuk penyimpangan sosial. Ada banyak lagi penyimpangan sosial yang lain. Coba salah satu bisa menyebutkan. Eva, kira-kira contoh penyimpangan sosial yang lain apa? Punya gambaran tentang penyimpangan sosial? Badan. Saya ulang lagi PowerPoint-nya tadi. Jadi Ya, Pak. ketika di masyarakat itu kan ada nilai dan norma. Kemudian jika pelanggarnya itu sudah di luar batas toleransi, itu bisa dikatakan penyimpangan sosial. Contohnya ini korupsi, kemudian Tawuran. termasuk juga. Kemudian yang lain? Perjudian. Nah, apakah sama di lingkungan tempat tinggal kita di Karanganyar dengan di kota lain? Hampir sama Pak mungkin. Ya, kalau di Indonesia mungkin sama karena norma yang kita pakai sama ya. Negara melarang, norma agama juga melarang. Kebetulan sama. Kalau di daerah kawasan Indonesia hampir bisa dikatakan perjudian itu penyimpangan sosial, tapi belum tentu di negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, di Las Vegas itu perjudian bukan penyimpangan sosial. Las Vegas itu ada pajak perjudian kemudian masuk ke. Jadi setiap masyarakat berbeda-beda. Belum tentu penyimpangan sosial di Karanganyar sama dengan penyimpangan sosial di Las Vegas tadi. Tiap wilayah mempunyai batas toleransi sendiri-sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Saya mau tanya saat demonstrasi. Ya, demo. Lagi mikir Bu. Nah, di Jakarta itu sering terjadi demonstrasi. Nah, itu kira-kira penyimpangan sosial bukan itu? Itu penyimpangan sosial bukan anak-anak? Ya. Ramadan bilang ya itu penyimpangan sosial. Pendapat yang lain? Tidak Pak. Tidak. Tidak Pak. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, terus Perilaku yang menyimpang dari demo itu kan perilaku unjuk rasa. Yang salah itu yang merusak fasilitas. Nah, kayak bakar-bakar gitu yang salah. Oke. Kalau untuk demonya nggak salah. Oke. Nah, benar sekali Mbak Diana Aulia Fitri. Toleransi itu masih belum terlewati dalam demonstrasi itu. Karena demonstrasi itu menyuarakan pendapat. Nah, yang menyimpang bagaimana? Demonstrasi yang rusuh, misalnya merusak fasilitas umum. Nah, itu kan berarti baru dikatakan melanggar atau melewati batas toleransi. Lama demonstrasi aman, tidak menimbulkan korban jiwa, korban materi, bisa dikatakan demonstrasi itu tidak menyimpang ya. Jadi jangan keliru lagi ya, Mas Ramadan. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti dengan model pembelajaran project based learning, kalian
mampu menyimpulkan definisi perilaku menyimpang dan mengkategorikan berbagai faktor penyebab perilaku menyimpang, religius, berintegritas, dan menjunjung nilai Pancasila. Kita simak dulu. Apresiasi koruptor kelas kakap yang karena Singapura menjadi salah satu surga untuk para buron koruptor. Mereka bisa tinggal di sana, mereka asetnya bisa disimpan di sana, atau tetanggaan memang. Kalau kita naik pesawat terbang juga hanya sekitar 1 jam atau memiliki data mereka. Harus jadi favorit pelarian ada Singapura ke Australia dan menyelamatkan hasil korupsinya. Dari berbagai macam penyimpangan sosial anak-anak secara umum dibagi menjadi 4 faktor pembentuk penyimpangan sosial. Sosialisasi yang tidak sempurna, ini contohnya bisa keluarga yang tidak harmonis ya. Seharusnya mendapatkan nilai dan norma dari keluarga. Seorang anak dilabeli pencuri gitu, kemudian dia akan menjadi pencuri beneran karena dilabeli oleh masyarakat. Selamat datang Mbak Dela Panca. Pak, boleh izin ke kamar mandi? Ya boleh, tidak usah dimatikan ya. Iya, Pak. Teori labeling ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, Pak. Itulah 4 faktor pembentuk penyimpangan sosial. Kita lanjutkan. Menurut Wilnes, jadi faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri. Menurut Wilnes itu penyimpangan itu sudah turun-temurun. Jadi memang gennya, genetiknya itu menurut ilmu genetik ya, memang diturunkan. Jadi misalnya contoh simpelnya teori genetik seperti ini. Bapaknya pemarah, anaknya ikut pemarah. Yang menurun itu tidak hanya fisik, juga termasuk sifatnya. Genetik itu tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Ada pertanyaan? Kemudian faktor objektif berasal dari luar atau dari lingkungan. Nah, ini sudah kita bahas. Selanjutnya primer dan penyimpangan sekunder. Silakan kalian eksplorasi materi dari berbagai sumber. Apa yang kalian temukan? Korupsi terbanyak berdasarkan daerah. Pelaku korupsi yang dijerat KPK berdasarkan profesi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kegiatan inti kita hari ini membuat poster digital berisi proses terjadinya perilaku menyimpang. Pertama, kalian pilih salah satu kasus perilaku menyimpang di masyarakat di sekitar kalian. Boleh memuat teori-teori munculnya penyimpangan sosial yang tadi kita bahas. Bisa memuat alurnya. Ya yuk Meva, sampai mana proses pembuatan poster digitalnya? Baru proses, Pak. Editing. Iya. Mbak Diana sudah selesai mengerjakan poster digitalnya? Proses, Pak. Baru tema. Proses munculnya perilaku menyimpang gitu ya. Jadi bisa menghindari awalnya itu gitu. Nah ini Mas Grefta sudah presentasikan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grifta Ramadan, kelas 10 IPS. Yang dibuat Mas Grefta Ramadan tadi menggambarkan tawuran. Kalau menurut Mas Grefta tadi karena budayaan menyimpang. Iksan sudah siap presentasi. Saya Iksan Wibawantoro, kelas 10 IPS, nomor absen 11. Nilai norma yang longgar. Oke, terima kasih Mas Iksan. Nah, sudah di-share di media sosial kalian? Ya, Pak. Ya, anak. Bisa kita simpulkan faktor-faktor pembentuk perilaku menyimpang itu ada 4 ya, menurut Mas Grefta tadi. Sosialisasi yang tidak sempurna, tawuran. Kemudian ada Mas Iksan tadi juga perilaku yang menyimpangnya akibat sosialisasi yang tidak sempurna. Kemudian ada Mbak Rika Hikari tadi karena labeling. Mbak Oki ya tadi sub kebudayaan yang menyimpang. Jadi memang ini adalah faktor-faktor pembentuk perilaku menyimpang. Poster yang kalian buat sudah bagus, nanti bisa di-share lebih luas lagi ke media-media sosial kalian yang lain ya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Tetap semangat, minggu depan kita Alhamdulillah. bertemu lagi. Alhamdulillah. Jaga kesehatan, jaga sopan santun. Semoga belajar kalian lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.